kerja udah lama bang dekat sini. So saya mau balik kampung tapi saya tak ada uang. Berapa balik kampung? Cerita dengan saya, kamu punya duit. Kan saya tak pernah bagi ke Ulan? Bagi. Pulangkan semua, tunggu polis datang ambil kamu. Saya tak ada. Saya dah report polis. Saya memang dah report polis. Bibik-bibik panjat pagar duri lari rumah. Cik B harap pakwa mereka hargai usaha. Abang mau minta 8 kali satu malam katanya. Saya pun terkejut lah, orang semua ketawa. Tapi dia nggak malu gitu. Ada setengah orang memang mengumbar seperti itu, dia nggak malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video lagi dan lagi bibi asal Indonesia buat hal dekat majikannya orang Malaysia, geng. Padahal majikan ini udah baik memfasilitasi dan gajinya lancar tiap bulannya. Namun bibi ini malah mencuri ataupun menyolong barang-barang daripada majikannya ini, geng. Waduh, sudah dibagi pekerjaan, niatnya untuk merantau ke negara Malaysia untuk mencari apa, malah membuat hal di negara jiran Malaysia, geng. Nah, ini juga pukulan juga buat para majikan-majikan ya, geng ya. Takutnya nanti para majikan-majikan yang berada di Malaysia ini, geng, takut untuk mengambil bibit-bibit daripada Indonesia, geng. Namun, Ikinya cuma jelaskan di sini tidak semuanya seperti itu. Cuman segelintir saja perangai yang macam itu. Mungkin mereka yang sudah lama terus kenal dengan abang-abangan bawang, terus ingin bebas kerja di luar sana. Contohnya kalau kerja di rumah tangga itu kan tidak bebas, geng, kayak gitu ya, geng ya. Jadi dia mungkin ingin bebas bekerja di luar sana meskipun tidak memiliki dokumen yang sah. Ini sangat berbahaya ya, geng ya. Jadi buat kalian jangan lakukan hal seperti ini karena ini menyangkut nama baik, juga membawa buruk citra untuk para pekerja Indonesia yang ingin bekerja ke Malaysia, geng. Oke, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa beda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Siapa nih? Entah. Bang boleh tolong saya? Tolong apa itu? Saya tak kerja udah lama bang dekat sini. So saya mau balik kampung tapi saya tak ada uang. Berapa balik kampung? 3.000 macam tu lah. 3.000. Sebab saya kosong kan. Saya kena mahal lah. Mahal pulang. Udah berapa lama di Malaysia? Udah 5 tahun. 5 tahun. Nama kamu siapa? Dina. Dina. Oh ya, Dina. Oke Dina, aku boleh tolong tapi tak banyak. Kamu orang mana? Medan bang. Orang Medan. So di sini tinggal sama siapa? Tinggal dengan member bang. Oh ya, tumpang sama dia. Iya numpang. Saya tuh udah satu bulan lebih lah tak kerja. Oh ya, kenapa susah cari kerja rupanya? Saya kerja bang. Aduh. Ya udah ya. Saya ada rezeki sedikit. Dan ini aku bagi. Janji kamu pulang ke Indonesia ya. Lepas itu kalau kamu udah pulang, kamu elok-elok lah ya. Ini buat kamu. Terima kasih banyak bang. Semoga rezeki sehat selalu. Iya. Ini beneran kan bang? Iya benar, Ya Allah, benar. Masya Allah bang. Gak Iya. nyangka lah jumpa orang baik macam abang. Ya, terima kasih. Makasih Terima kasih. banyak. Iya. Oke, hati-hati ya. Dah. Tahu bahawa polis yang bertugas di balai tersebut bertindak lambat membuat tangkapan terhadap orang gajinya itu. Dia terpaksa menunggu selama 2 jam dan akhirnya bertindak untuk menangkap sendiri orang gajinya yang didakwa mencuri RM12,000 barang kemas, duit, minyak wangi, make up, jambangan duit, bagasi dan kasut kepunyaannya.
Susulan itu, wanita berkenaan kesal kerana kesemua barangan yang dicuri tidak dapat semula kerana pihak polis ingin menjadikan sebagai bahan kes. Kenapa ya Ulan? Memang dah biasa buat kerja macam ni ke? Saya ada masalah sikit. Masalah apa? Ada masalah. Masalah apa? Masalah bagi tahu lah. Masalah kamu cerita ke saya, kamu pinjam duit, kan saya tak pernah bagi ke Ulan? Bagi. Lepas tu? Saya ada masalah sikit. Kamu pulangkan semua, tunggu polis datang adik kamu. Saya tak ada. Saya memang, saya dah report polis. Saya memang dah report polis. Kamu kerja dengan saya elok. Kamu lari, bawa barang-barang lain lagi. IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. Bibik-bibik panjat pagar duri lari rumah. Cik B harap pakwa mereka hargai usaha. Anak usahawan terkenal, Datuk Seri Vida iaitu Cik B memaklumkan yang bibik di kediaman mereka telah melarikan diri. Cik B menyatakan yang bibik-bibik tersebut telah meninggalkan rumahnya kerana mengikut lelaki yang mungkin teman lelaki mereka. Bibik tersebut dikatakan sanggup meninggalkan rumah mewah tempatnya bekerja dengan memanjat dawai berduri dan terjun dari tempat tinggi sebelum lari. Cik B secara berseluruh berharap agar lelaki tersebut menghargai usaha bibik kerana bukan mudah untuk lolos dalam kondisi yang boleh membahayakan nyawa. Di perkongsian Cik B itu telah mendapat perhatian dan ramai yang meninggalkan komen bertanya adakah sedang musim pembantu rumah melarikan diri. Mereka juga bergurau mahu mengisi jawatan sebagai bibik memandangkan ada kekosongan ketika ini. Nak tahu cerita penuh? Klik artikel di bawah. Kalau sudah tertangkap basah seperti tadi, seperti bibik tadi ya geng, dia akan meminta maaf untuk suruh mengampuni kepada bosnya. Namun bosnya ini, majikannya geng, udah terlanjur kecewa dengan para pekerjanya ini. Bukan para pekerja, dengan para bibik yang satu ini geng. Dia minta maaf, minta mohon. Ya namanya juga barang kasutnya diambil, terus parfumnya, terus lain sebagainya, aksesorisnya kayak gitu ya geng ya. Kalau masalah parfum yang mungkin diambil ini bukan parfum murah ya geng ya, bukan kasut juga murah, mungkin juga parfum mahal juga beribu-ribu kayak gitu ya geng ya. Jadi ini pukulan juga buat orang Indonesia. Kalau kalian ingin bekerja di negara orang dimanapun, bukan cuma di negara Malaysia saja, jaga nama baik negara kita. Jangan melakukan hal seperti tadi. Kalian kalau susah, bukan siapa lagi yang menolong di Malaysia nih. Pasti juga orang Malaysia. Contohnya seperti tadi ya geng ya, kayak gitu. Kamu dibayar gak? Dibayar. Kamu dibayar. Tapi kamu membuat seperti ini seperti apa? Nah, kalau sudah direport ke polisi itu dia baru ingin meminta maaf ke majikannya. Kayak itu. Jadi hargailah bos kalian yang telah menjaga kalian dengan baik, yang telah mengadakan dokumen seperti tadi. Waduh, malu sekali geng. Itu seorang artis ternama bibiknya melarikan juga. Ini sebabnya apa? Ya mungkin dari faktor juga Bibi itu udah kenalan dengan lelaki hidung belang ataupun lelaki bawang kayak ini. Bawang itu apa bang? Bangladeshi kayak gitu ya geng. Udah kenal kayak gitu. Kebanyakannya orang bawang-bawang ini akan mengiming-iming kamu bila tinggal sama saya hidupnya akan lebih enak. Soalnya banyak yang terjadi. Ini bukan berita hoax yang dikomentari oleh para netizen Konoha itu. Dan kita simak lagi oleh Kak Sri, pernyataan dari kenapa sih kebanyakan TKW Indonesia suka sekali dengan lelaki Bangladesh. Ini pernyataan ini soalnya sesama perempuan, sesama pernah kerja di Malaysia juga. Kita simak saja gengnya pernyataan daripada Kak Sri ini. Oke, hari ini saya mau ngomong tentang salah seorang TKW Indonesia yang berasal dari Bali yang meninggoy karena dibun-bun kekasihnya lelaki Bangladesh brondong ya kan. Brondong artinya lebih muda karena si perempuannya itu 30 lebih, laki-lakinya 20-an gitu ya. Jadi dia itu dibun-bun oleh dua lelaki di dalam kamar hotel. Trisam ke? Tak tahu. Si perempuan ini juga baru datang ke Malaysia itu 3 bulan. Dia itu jadi TKW atau pembantu rumah tangga, ya, meninggalkan 8 orang anaknya dan suami sahnya. Heran ya kan?
baru 3 bulan gitu loh. Udah pacaran, udah dibun-bun. Maknanya mungkin sebulan aja sampai di sana, mungkin dia udah dapat boyfriend, betul tak? Dari pengalaman saya sebagai TKI yang pernah kerja di Malaysia, orang Bangla nih memang lelaki Bangladesh nih memang dia incar memang janda ataupun istri orang. Dia orang tak pernah mengorak dekat anak gadis, setahu saya lah. Macam mana tahu gadis ke tak? Nggak tahu lah, tapi setahu saya macam itulah. Karena memang atau mungkin mereka tuh try juga mengorak dekat anak gadis, ya kan? Tapi tak dilayan. Sebab kebanyakannya orang Indonesia kalau dia masih gadis ataupun yang dia itu nggak terlalu gatal lah saya bilang ya. Bukan niat untuk merendahkan perempuan yang kawin sama lelaki Bangla ya, nggak semua juga. Kalau lelaki Bangla nih dia mengorat kita tak berapa layan, dia orang tak teruskan gitu. Karena pengalaman saya pernah belanja di konsep, terus saya pakai seluar tuh agak fitting memang. Ada satu lelaki Bangla nih tengok atas bawah atas macam nengok rendang ayam gitu. Terus ada satu makcik lah saya bilang, apa kau tengok dia? Apa kau tengok dia? Lepas tu saya pun bangun karena saya jongkok milih barang, saya bangun. Dia tengok juga punggung kamu, dia cakap kan. Lepas tu saya tengok Bangla itu. Kenapa bayar? Saya bilang kan, tak ada. Tapi saya pergi sebelah sana dia tengok lagi. Tapi saya tak layan, tak cakap apa pun, udah enggak terus deh gitu. Nah, pernah karena saya dulu audit terus saya masuk ke production kan. Ada satu perempuan nih, dia janda anak 3. Katanya janda, tapi kata orang sekampungnya dia itu masih ada suami. Dia couple lah sama Bangladesh, orang lelaki Bangladesh. Dia itu dengan bangga menceritakan gitu, karena kami audit, kadang-kadang dia tuh ceritakan, kenal gitu aja dia cerita. Gajinya itu full dia kirim ke kampung, karena cowok dia yang Bangladesh ini tuh ngasih duit. Kebanyakannya memang lelaki Bangladesh ini loyal. Dia akan memberikan, bisa gajinya 3.000 dia ambil untuk makan saja, selebihnya dia bagi kepada girlfriendnya, orang Bangladesh nih. Kebanyakannya begitu. Tapi kamu tahu, pernah satu masa dia jalan mau ke kantin kan, kami baru keluar daripada production, dia jalan mau ke, agak ngangkang. Kak Dewi kenapa? Saya bilang kan, abangmu minta 8 kali satu malam katanya. Saya pun terkejut lah, orang semua ketawa, tapi dia nggak malu gitu. Ada setengah orang memang mengumbar seperti itu, dia nggak malu. Saya pun terdiam lah dengar ucapannya itu. Ya jadi kayak gitu memang kebanyakannya mereka ini kayak maniak seks pun ada juga, kayak si lelaki Bangla ini. Terus perempuan yang dipacarinya juga yang memang udah nggak ada rasa takutnya melakukan seperti itu, ya janda atau istri orang gitu. Makanya yang wajahnya itu kebanyakannya yang cantik atau dia itu masih gadis atau dia itu memang nggak maniak, jarang sih memacari orang Bangladesh, jarang. Tapi nggak semua, ada juga loh Bangladesh baik. Tapi setakat yang saya kerja kilang tuh begitulah kejadiannya pemirsa gitu. Nggak tahulah kenapa sih perempuan Indonesia khususnya TKW kenapa sih kepengen banget pacaran sama Bangladesh. Gini loh, kita ini kan pergi ke luar negara juga kerja, ada gaji gitu. Keluarga juga nggak maksa kamu harus ngirim semua gajimu, nggak. Ya kamu tinggalkan untuk makan kamu, selebihnya kirim ke keluarga, ya kan. Kenapa harus pacaran sama lelaki Bangladesh? Udah gitu kamu mengorbankan istilahnya tidur bareng sama dia gitu. Kamu tidur bareng sama lelaki-lelaki itu ruginya hanya di kamu. Contoh kalau kamu pregnant, kamu juga dibuang kerja, malunya di kampung macam mana, anak yang dilahirkan nanti bagaimana. Coba pikir jauh-jauh. Kan ada anak suami di kampung. Kalau rasa tak boleh menahan nafsu selama bekerja, baik tak payahlah. Atau pergi sama-sama dengan suami. Atau suamimu suruh pergi. Ya kan? Malu, nggak ada harga diri kita perempuan Indonesia loh. Kebanyakannya juga kasus itu, komen di situ perempuan Indonesia bilang, memang wanita Indonesia ini tergiur kali sama Bangla. Malu, lagi-lagi Bangla. Terus gitu kamu meninggoynya juga di hotel, dibunuh sama 2 orang lelaki. Ini gimana? Sewaras-waras pikiran orang nih nggak bisa nih positif nih. Kok di hotel nih? Baru 3 bulan, anak aja udah 8, umur baru 34, anak udah 8. Ini gimana ceritanya ini? Bukan ingin menjelekkan ataupun ingin menjatuhkan para perempuan Indonesia ataupun para TKW Indonesia yang berada di negara Malaysia. Namun ini adalah fakta. Jadi kalau buat netizen Konoha, jangan asal nyocos ataupun asal ngomong Malaysia des. Ya, meskipun memang faktanya banyak orang Bangla di Malaysia.
Tapi kayak gitu, mereka bekerja tidak seperti para perempuan-perempuan kita ataupun wanita-wanita kita. Ini cerita dari Kak Asri ya, sesama para TKW ataupun pernah bekerja di Malaysia. Pengalamannya dia kayak gitu ya, geng ya. Jadi buat para perempuan-perempuan itu ya, kata Kak Sri yang kegatelan, ya, kayak apa, kayak gitu ya, geng. Nggak usah merantau. Kalau kalian itu memiliki suami di Indonesia, terus kalian tidak tahan bekerja di tempat orang, terus kalian melarikan diri. Ini suatu nama buruk buat para TKW Indonesia yang berada di negara Malaysia. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi sekali lagi kata Kak Sri, pikirlah dulu sebelum bertindak. Kalian itu ada pikiran atau tidak, atau hanya ada kepala saja tapi tak ada isi. Apa seperti itu? Enggak kan? Kalau diseginin malu enggak? Jangan ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan ikinya ataupun dari konten-konten ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah nonton sampai akhir. Silahkan komen buat kalian yang telah nonton sampai akhir. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.